Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nikmah dari kelas MKSC semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Dosen pengampu Bapak Haji Dadang Hussein Sobana, MAG. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tugas pokok Bank Indonesia. Yang pertama, pengendalian kebijakan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki wewenang yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter di luar operasi pasar terbuka, tingkat diskontrol, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan bank baik secara konvensional maupun secara syariah. Yang kedua, pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa. Nilai tukar yang lazim disebut kurs mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan dunia usaha. Sedangkan cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri, pemerintah dan bank-bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Yang ketiga, agen fiskal. Bank sentral ini berfungsi sebagai penasehat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, memberi pinjaman kepada pemerintah dan memberikan fasilitas untuk menyimpan aset-aset keuangan milik pemerintah. Yang keempat, sebagai lender of last resort. Dalam hal ini, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana. Yang kelima, mengawasi dan mengatur perbankan. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang keenam, mengelola sistem pembayaran, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia yang mengacu pada keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Yang ketujuh, mengelola dan memelihara mata uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah yang mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian OJK. Apa itu OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa tujuan dari OJK. Tujuan OJK sendiri yaitu tujuan OJK yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa fungsi dari OJK itu sendiri. Fungsi dari OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tugas OJK. Tugas OJK adalah pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan IKNB, di mana dalam ruang lingkup perbankan ini mengatur Bank Umum, Bank Syariah, BPR atau BPRS. Dalam ruang lingkup pasar modal mengatur perusahaan sekuritas, manajer investasi. Selanjutnya dalam ruang lingkup IKNB mengatur perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud pasar modal syariah? Di mana perbedaan saham, suku, reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang. Pembeli disebut dengan investor, sedangkan penjual disebut sebagai emiten, dengan menetapkan prinsip syariah sebagai landasan sistem kerjanya. Selanjutnya, perbedaan antara saham, suku, dan reksadana syariah, di mana saham dan suku dalam aturan Islam diperbolehkan untuk diperjualbelikan, sedangkan reksadana tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Perbedaan lainnya yaitu saham dan suku menurut Islam mewakili aset real, sedangkan reksadana mewakili aset finansial yang isinya saham, suku, deposito, atau produk pasar uang lainnya. Selanjutnya, mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal syariah. Yang pertama, transaksi saham dalam pasar modal syariah. Emiten mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO. Emiten selanjutnya melakukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif. Emiten beserta perusahaan menjamin emisi melakukan penawaran atau penjualan saham bertanah kepada para calon investor, pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia, dan investor bisa melakukan transaksi jual atau beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Selanjutnya, mekanisme transaksi dalam suku yang terjadi pada pasar modal syariah. Karakteristik utama yang dimiliki oleh suku sebagai salah satu instrumen keuangan syariah adalah adanya underlying aset sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor real. Investor suku kemudian berhak atas kepemilikan underlying aset sesuai dengan nilai suku yang dimiliki. Selanjutnya, mekanisme transaksi pada reksadana syariah. Berdasarkan Fatwa Nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, akad antara investor dan manajer investasi merupakan akad wakalah, sedangkan akad antara manajer investasi dengan pengguna investasi atau portofolio saham adalah akad mudharabah. Pada fatwa tersebut, akad antara manajer investasi dengan perusahaan merupakan akad mudharabah, namun ke depan kemungkinan akan menggunakan akad lainnya, seperti pada saat manajer investasi menginvestasikan dana pengelolaan ke suku, maka akad yang berlaku sesuai dengan suku tersebut. Soal yang keempat, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Menurut pemahaman saya, tergantung pada kontrak yang ada saat peserta akan melakukan kontrak asuransi bersama. Dalam Islam memakai konsep takaful. Premi yang dibayarkan ada premi yang disepakati bersama dengan akad tabaruk atau non-profit dengan dasar tolong menolong sebagaimana terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Sebagian premi juga ada yang diinvestasikan dalam bentuk mudharabah. Maka ketika hak-hak para peserta itu mengetahui bagaimana alur serta sistemnya, bagaimana kewajibannya, maka itu akan memudahkan kita untuk memahami secara umum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.